Oke, teman-teman, di sini saya punya cutter. Karena segmen kali ini kita akan berbagi tutorial. Segmen tutorial ya, teman-teman. Tutorial apa itu? Tutorial kali ini adalah tutorial untuk mengganti mata cutter ini ya, teman-teman. Kebetulan di sini cutter yang saya pakai adalah cutter merek Kenko seri L500. Cutter ini tuh umum sekali ya, teman-teman. Bisa teman-teman dapatkan baik di minimarket atau toko-toko alat tulis ya. Jadi kebetulan di sini cutter yang saya miliki udah nggak tajam ya, teman-teman. Udah kurang tajam, dan juga ujung bilahnya ini, ujung mata cutternya ini tuh udah patah, udah gompel ya, teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, saya zoom. Ya, terlihat jelas ya, teman-teman. Ujungnya patah dan gompel, dan juga bilahnya juga udah sebagian berkarat. Itu udah ketajamannya udah sangat berkurang. Jadi kita akan ganti bilahnya ini. Tapi sebelum kita ganti, ini cutter ini buat teman-teman ketahui ya. Cutter ini bukan biasanya tapi pasti kebanyakan di luar sana itu, yaitu matanya itu pasti ada bilah-bilahnya seperti ini ya. Ada segmen-segmennya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mungkin 8. Itu kebanyakan 7 ya, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum berkarat dan sekiranya itu masih tajam, masih bisa digunakan, biasanya setiap pembelian itu teman-teman akan mendapatkan, ini dia alatnya, teman-teman, blade snapper. Buat teman-teman yang nggak ngerti fungsinya apa ini, nah, ini tuh penting ya, teman-teman, jangan dibuang. Kalau teman-teman beli baru biasanya akan sepaket dapat ini, blade snappernya ini. Mungkin di luar sana masih ada yang belum mengetahui ya gimana caranya. Oke, di sini kita akan belajar bersama. Saya akan tunjukkan caranya yang aman ya, teman-teman. Karena saya sendiri juga dulu pernah cedera karena caranya kurang tepat. Jadi tanpa berlama-lama lagi, jangan di skip ya, teman-teman, supaya teman-teman mengerti caranya. Oke, jadi cutter itu biasanya, kalau ini kan modelnya knob ya, teman-teman. Nah, ada juga yang dia tuh kayak klik gitu, bisa diklik-klik gitu. Nah, itu sama aja fungsinya untuk mengendorkan dan juga mengencangkan bilahnya ini ya, teman-teman, supaya dia nggak bisa bergerak sliding seperti ini. Nah, ini kalau kendor, dan ini kalau kencang. Kalau kencang, teman-teman putar ke kanan ya, kalau untuk yang model knob putar seperti ini. Nah, ini kencang ya, teman-teman. Oke, sekarang kita akan mulai untuk tutorialnya. Jadi untuk segmennya ini ya, teman-teman, ujung segmennya ini tuh kita taruh ujung kalau mau pengen teman-teman potong menggunakan blade snapper ini, supaya mendapatkan kembali ujung bilahnya itu yang runcing. Jadi teman-teman misalkan mau menggunakannya buat menyayat serat ini, itu bisa tajam kembali. Oke, sepertinya teman-teman. Jadi ini kan ada segmennya ya.
bisa lihat ada garisnya. Nah teman-teman paskan aja sambil dikentangkan. Pertama pasti dikendori dulu ya. Nah kira-kira sekian. Jadi ujung bilah yang akan kita potong, kita buang, kita tempatkan paling luar. Kemudian sisakan setengah untuk pegangannya ini. Kira-kira setengah. Jadi 1,5 ya. 1,5. Kemudian teman-teman kencangkan dan pastikan kencang ya teman-teman. Kalau benar-benar udah kencang, udah klik gitu, dan pastikan nggak bisa gerak. Teman-teman masukkan blade snipernya ini seperti ini ya, seperti ini. Terus teman-teman patahkan ya, melakukan gerakan patahan. Sedikit saran bagi saya, sedikit saran buat teman-teman, sedikit saran dari saya berdasarkan pengalaman ya teman-teman. Itu arahnya itu teman-teman nanti seperti ini, keluar ya, tak gini, tak, jangan kebalik gini, arahnya itu gini, tak, jangan ke arah teman-teman gini, tak gini. Takutnya sepengalaman saya dulu itu ketika patahannya ini nggak sempurna, serpihannya itu loncat ke arah teman-teman, waktu kena muka ya. Untungnya nggak ke mata. Jadi arahnya masukkan, terus patahkan, tak gini. Oke, langsung aja kita praktekin ya. Mungkin kayak gini tuh sepele ya teman-teman, tapi mungkin di luar sana ada yang nggak ngerti caranya. Nah, di sini saya bagikan caranya buat teman-teman. Oke, patahkan ya. Ini biasanya agak berat. Jadi jangan ragu. Ini bisa sliding ya teman-teman. Pastikan seperti ini udah rata. Dan teman-teman kuat-kuat patahkan. 1, 2, 3. Ya, berhasil ya teman-teman. Tuh, seperti yang saya katakan tadi, ini tuh bisa loncat ya. Bilahnya ini tuh bisa loncat. Dan ini kalau misalkan kena muka atau anggota tubuh gitu ke badan kita tuh bahaya ya teman-teman. Ini tetap tajam ini meskipun cuma sekian besarnya. Ini tuh tetap tajam ya. Apalagi kalau serpihannya kecil gitu, amit-amitnya ke arah mata ya. Ini benar-benar bisa berbahaya. Oke. Kita ulangi lagi ya teman-teman nanti. Kendorin. Nah. Seperti yang teman-teman lihat, setelah kita berhasil mematahkan bilah pada bagian ujung, kita mendapatkan kembali sisi tajamnya ya, ujung runcingnya. Sempurna ya teman-teman. Jadi ini tuh tajam lagi. Sebenarnya ini udah cukup. Seperti ini tuh udah bisa digunakan kembali, karena kita kebanyakan kan kalau pakai cutter tuh nggak panjang-panjang gini ya. Memang ada yang pakainya panjang tergantung kebutuhan, tapi kan kita kebanyakan pakai cutter itu nggak terlalu panjang, cuma sekian. Nah sekian, kemudian udah bisa tajam lagi. Saya tunjukkan ke teman-teman. Tuh. Tapi kebetulan yang saya miliki saat ini itu udah waktunya ganti ya, karena udah mulai berkarat. Sekalian
buat nunjukin teman-teman gimana sih caranya ganti bilahnya ini kalau memang udah diperlukan. Ini buat teman-teman bisa lihat ya. Sebenarnya udah tajam lagi, tapi kurang tajam ya. Kalau ujung sini tuh biasanya masih tajam karena jarang kita gunakan. Oke, kita ulangi lagi step yang sebelumnya. Mungkin ada teman-teman yang kurang paham, kurang memperhatikan. Pastikan safety ya teman-teman. Saya fokuskan kameranya terlebih dahulu. Oke, pertama kita keluarkan bilahnya. Ujung yang paling ujung ini, ujung bilah yang paling ujung akan kita buang. Kita tempatkan di sisi paling luar. Kemudian bilah kedua kita gunakan setengahnya aja, masukkan sekian. Kemudian kita kencangkan knopnya, pastikan benar-benar kencang dan nggak bisa geser ya teman-teman. Kita masukkan blade snipernya, kita gunakan seperti ini cara menggunakannya. Gerakannya ini ya teman-teman, ke arah sana, ke arah luar, jangan ke arah dalam. Oke, kita praktekkan. 1, 2, 3. Tuh, gampang ya teman-teman. Oke, kali ini gimana kalau teman-teman nggak punya alat seperti ini? Misalkan nggak sengaja kebuang atau teman-teman lupa naruh. Gampang teman-teman. Teman-teman bisa bergunakan tang. Ini tuh tang biasanya bawaan motor gitu, atau tang apa aja, yang penting bukan tang potong ya. Bisa tang kombinasi atau tang apa aja lah. Yang penting bukan tang potong, karena tang potong bisa merusak ujungnya dan malah berbahaya ya, bisa sliding gitu, meleset. Oke, kita coba lagi kali ini menggunakan alat tang ini. Jangan sekali-kali menggunakan tangan ya teman-teman, bisa langsung cedera. Oke, kita ulangi. Bilah paling luar yang akan kita buang, tempatkan paling ujung. Kemudian bilah kedua kita gunakan setengah aja, ukurannya setengah segini. Kemudian pastikan knopnya kencang ya. Ketika udah kencang, udah nggak bisa bergerak. Menggunakan tang juga sama teman-teman, arahnya keluar, jangan ke dalam gini ya, nah berbahaya. Caranya seperti ini, tapi ini tuh tetap berhati-hati ya teman-teman, jangan sampai sliding terus truk, ini bisa cedera. Dan seperti ini, bisa juga seperti ini, tergantung teman-teman enaknya seperti apa. Kalau saya suka seperti ini. Perhatikan ya teman-teman, jangan sampai jempolnya ini mendekati ini, karena berbahaya. Jangan terlalu dekat, karena takutnya pas ketika kita menggunakan tenaga dan pas patah, set gini, nah, kita mendapatkan bagian tajamnya, itu berbahaya dan bisa membuat teman-teman cedera. Bisa juga seperti ini. Oke, kita coba ya teman-teman. 1, 2, 3. Nggak sempurna teman-teman kalau ini, karena memang bukan alatnya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, kita bisa selesaikan
sisanya ini seperti ini. Kadang bisa langsung berhasil ya teman-teman. Ini kebetulan saya nggak berhasil. Tuh, ini berbahaya ya teman-teman. Pecahannya itu kecil-kecil gini. Kalau kita menggunakan alat yang bukan peruntukannya ya. Sebenarnya kalau pakai tang kombinasi itu yang ujungnya ini tuh agak lebar, itu kemungkinan berhasilnya lebih besar ya teman-teman. Jadi kalau memang teman-teman nggak punya, bisa menggunakan tang seperti ini. Tetap berhati-hati ya teman-teman. Saya pernah cedera, jadi di sini saya sharing buat teman-teman supaya nggak mengulangi kesalahan saya. Oke, kita potong lagi. Gagal ya teman-teman. Kita coba lagi ujungnya. Sisi yang sebelah sini. Tuh, seperti yang teman-teman lihat barusan, tangan saya bisa slide gini. Kalau pas arahnya seperti ini, itu bisa berbahaya. Itu sebenarnya udah bisa digunakan ya teman-teman. Cuma emang nggak rapi aja. Tuh, itu udah tajam lagi. Cuma emang ujungnya sini jadi nggak rapi. Tapi untuk ujungnya sini, itu udah sangat tajam. Nah, kalau teman-teman nggak mau ribet seperti ini, teman-teman bisa langsung ganti aja bilahnya. Nah, ini kebetulan saya udah punya ya teman-teman, beli. Ini teman-teman bisa beli di toko alat tulis atau minimarket atau online shop. Nanti kalau teman-teman kepengen beli, saya sertakan linknya di bawah ya. Itu kalau baru seperti ini teman-teman. Ini kebetulan yang saya dapatkan udah agak berkarat. Ini biasanya dalamnya masih bagus tuh. Dan yang saya dapatkan ini pas beli karena online ya teman-teman. Jadi saya nggak bisa milih. Dapatnya ada satu bilah yang agak berkarat, tapi ini masih bisa digunakan, tetap tajam. Kita pilih yang paling bagus. Dalam yang ini tuh, ini masih bagus ya. Kita masukkan lagi. Buat teman-teman yang nggak mau ribet, ini hati-hati ya teman-teman. Kalau baru ini biasanya masih sangat-sangat tajam. Buat teman-teman yang nggak mau ribet, potong-potong seperti tadi itu, teman-teman bisa langsung ganti bilahnya. Nah, kalau teman-teman yang nggak tahu caranya gimana ganti, saya tunjukkan ya teman-teman. Teman putar gini. Kita berhati-hati ya teman-teman. Teman-teman tinggal putar knopnya ini sampai kendor. Kendornya seberapa sih? Saya tunjukkan. Dengan seperti ini ya teman-teman. Tuh. Ini meskipun udah sliding, udah bisa buat sliding gini, bisa bergerak.
nggak bisa keluar. Jadi arahnya itu nanti kita kalau mau ganti bilahnya ini kita keluarkan dulu ini. Saya akan perlihatkan ya teman-teman. Caranya itu gampang, teman-teman cuma mendorin ini doang sampai bisa melewati ini ya teman. Saya zoom dulu biar lebih terlihat. Ya, kelihatan ya. Tuh, ini kan nabrak ya teman-teman. Teman-teman bisa kendorkan seperti ini. Nah, kendorin aja ya teman-teman, nggak usah ragu, nggak usah takut. Ini lepas juga masih bisa langsung teman-teman benerin. Pasang lagi nih sampai bisa melewati ini. Tuh. Kemudian teman-teman pasang bilahnya. Pasang lagi bilahnya. Masukkan dulu. Teman-teman kembalikan ini. Seperti ini ya teman-teman. Dorong. Maaf teman-teman, ini terbalik ya bilahnya. Kalau terbalik dia nggak mau ya. Jadi seperti ini teman-teman. Seperti ini. Dia kan ada ini ya teman-teman, ada jalurnya ini. Saya zoom ke teman-teman biar kelihatan. Masukkan seperti ini. Nah, kalau udah masuk seperti ini, teman-teman tinggal masukkan ya. Kalau duduknya ini teman-teman masangnya pas, ya pasti langsung masuk ya teman-teman. Ini saya ulangi. Ya, teman-teman dorong ke depan. Ketika udah melewati ini, putar lagi teman-teman. Kita kencangkan. Ya, sampai dia udah nggak bisa mundur keluar lagi. Oke, berhasil ya teman-teman. Sekarang udah tajam lagi cutter kita. Ya, teman-teman nanti kalau pengen beli mata cutternya ini, teman-teman bisa langsung ke link deskripsi yang saya sertakan, check out aja ya di sana. Jadi lebih murah, nggak ganti-ganti cutter melulu. Nanti cutternya juga saya sertakan linknya, langsung check out aja dari keranjang. Dan seperti ini kita bisa tes. Ini kalau perbedaannya, kalau mata pisaunya baru ya teman-teman. Kencangkan. Tajam sekali ya teman-teman. Benar-benar nggak pakai tenaga. Ujungnya ini juga jadi sangat tajam kembali. Tuh. Oke teman-teman,
berhasil ya untuk tutorial kali ini. Buat teman-teman yang suka videonya, silahkan like, komen, atau silahkan share ke teman kalian atau keluarga kalian kalau video ini berguna. Oke teman-teman semua, sehat selalu di sana. Terima kasih udah nonton videonya sampai selesai dan sampai jumpa.